Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati guru-guru saya, Ustaz Imran, Ustaz Ilmi, dan ustazah-ustazah semua. Yang saya hormati pembina dan pengurus Yayasan Bangkit Mulia Indragiri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pembina dan pengurus Yayasan Al-Hijrah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya panggil nama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini. Pertama, mari kita tidak bosan-bosankan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hitung-hitung nikmat yang diberi Allah tidak akan pernah terhitung oleh kita. Dan nikmat ini merasa ada bila hal itu sudah hilang. Baru kita, kadang kita tak tahu nikmat ini karena masih ada di kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Allah akan menjanjikan, Allah akan menambah pahala di sisi kita nantinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan melalui Rasul, sunnah-sunnahnya, dan juga kita mencontoh contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita hanya Nabi dan para sahabat. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi,
mari kita mencontoh. Jangan kita idolakan orang-orang yang bintang film, apa yang kita idolakan minimal Nabi Muhammad atau sahabat-sahabatnya dalam bersikap dan bertingkah laku dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, mungkin kita sudah banyak disampaikan tadi. Hari sudah mulai siang, saya hanya singkat saja. Pertama, sebetulnya yang ingin sampaikan ini, pertama tentu untuk diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan untuk kita semua. Bagaimanapun kita dalam kehidupan ini, kita masing-masing punya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya diberi Allah amanah sebagai dokter, ustazah sebagai guru, dan semua kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengolah amanah ini yang paling penting, itu yang paling berat sebenarnya. Hari ini bukan saja kita berhadapan hanya guru-guru dan ustazah saja, karena bagaimanapun ada 3 tungku segarangan kalau orang Padang bilang. Di sini ada yayasan, di sini ada gurunya, dan di sini ada komite. Kalau tidak ada sinergis rasa amanah ini bersama, ini tidak akan tercapai. Karena itulah sebabnya setiap anak didik yang akan disampaikan, kalau wali santrinya sendiri tidak perhatian, tidak akan tercapai. Dan sekarang sudah dirasakan oleh wali santri. Selama ini kan kalau orang di sekolah kan anaknya udah tanggung jawab guru udah saja gitu, ustaz dan ustazah. Sekarang dengan keadaan musibah ini baru tahu wali santrinya gimana sulitnya mengajar anak-anak ini. Baru tahu, banyak yang sudah komplain nanya, udah pingin sekolah aja gitu, karena berat sebetulnya mengajar ini. Karena mengajar ini sekali lagi merubah perilaku. Tentu sebagai lembaga pendidikan dalam Islam ini, kita merubah perilaku anak-anak kita sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tujuan pendidikan sebenarnya segitu, merubah perilaku kita sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketiga komponen ini harus sama-sama bergerak. Baik yayasan, satukan hati kita, mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita, dari yayasan, guru-guru ustazahnya, dan komite. Alhamdulillah selama ini cukup bagus, perlu peningkatan, itu saja. Alhamdulillah sudah bagus. Ini ada ketua komite hadir, banyak dari komite saya lihat, begitu dari yayasan dan ustadz dan ustazahnya. Masing-masing kita diberi amanah. Gimana memelihara amanah ini? Kalau menurut saya ini bukan ini watawasabil haq, hanya saling mengingatkan aja sebenarnya, terutama untuk diri saya, karena kita profesi saya juga sebagai dokter, ustadz dan ustazah sebagai guru misalnya. Pertama, amanah ini harus kita pandang sebagai suatu yang kita cintai. Kalau nggak kita cintai, saya jadi dokter stres nanti, percayalah. Kalau ustadz dan ustazah sebagai guru, kalau nggak dicintai, ini pekerjaan ini stres kita. Harus kita nikmati, bagaimanapun kita profesi di sana itu kita nikmati saja. Karena bagaimanapun pasti di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita jangan sampai kalau kami misalnya tengah malam ditelepon, kalau kita nikmati aja, kalau kebangun ya angkat telepon, enggak kebangun udah gitu aja kan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa juga, kan kita manusia juga terbatas gitu. Nah, begitu juga kalau kita cintai, maka kita menikmati pekerjaan kita ini. Nah, kalau kita sesuatu udah kita, pasti kita akan menikmati pekerjaan kita. Karena kalau kita udah merasa nikmat, tentu kita akan nanti ujungnya kita akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita ini. Karena ini hal yang kita cintai. Kalau kita sesuatu pekerjaan kita cintai tapi tidak kita bersungguh-sungguh, itu rada aneh namanya. Perlu dipertanyakan itu. Jadi kita cintai pekerjaan kita sebagai guru, saya sebagai dokter, kita dari komitenya, semua kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi perilaku yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Semua kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita cintai tempat kita kerja dulu. Belum bisa saja sekarang ini ustazah jadi guru, mungkin tidak cocok, bisa saja itu profesi namanya. Mungkin saya nggak cocok di sini, mungkin cocok jadi ini misalnya, bisa saja. Karena profesi ini kan kebetulan kan tadi latar belakangnya sekolah ini didirikan dengan ustadz dan ustazah yang tidak punya latar belakang pendidikan sebenarnya. Tapi kebersasilannya cukup bermakna. Karena keikhlasan itulah. Kuncinya keikhlasan saya rasa. Kalau latar belakangnya sebagian besar ustadz dan ustazah kita ini bukan orang
seperti kepala sekolah kita ini. Kepala sekolah kita ini plus dia, ustadz dan juga latar belakang pendidikannya memang untuk pendidikan dia, SPDI dia. Jadi dia harus lebih kumlot lah, sempurna sedikit itu, harusnya gitu. Jadi akhirnya kalau memang tidak cocok, silakan kita cari di mana yang cocok. Karena amanah ini akan kita pegang seumur hidup kita. Selama kita masih duduk di sini, kayak saya sebagai dokter, sampai saya istilahnya tidak mampu lagi, maka saya harus menghentikan kemampuan itu, tidak bisa jadi dokter misalnya. Nah begitu Ustadz, bisa saja ini tidak cocok, bisa sampaikan kepada sekolah, yayasan misalnya. Sekali cintailah amanah ini sehingga kita menikmati. Jadi kerja itu menikmati, puas. Jangan sampai kita kerja nggak puas. Puas itu bukan berarti berhasil, tidak. Kita usaha maksimal, sudah usaha maksimal, tentu Allah ya, ada yang berkuasanya Allah semua. Kalau kita sudah mencintai suatu pekerjaan, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini keluarnya. Artinya kita bersikap sungguh-sungguh, inilah yang kita harapkan. Karena sungguh-sungguh inilah, kalau dalam orang Islam mengatakan jihad itu sungguh-sungguh artinya sebenarnya, sadar? Jihad itu sungguh-sungguh. Nah, jadi berjihad artinya bukan jihad fisabilillah itu perang nanti lagi ya, Sad? Jadi jihad kita di sini jihad. Karena makna jihad ini nanti saya takut bilang jihad di sini lain artinya di masyarakat pada umumnya. Kalau saya dengar dari ustadz-ustadz ini, jihad itu ya sungguh-sungguh kita. Nah, dengan sungguh-sungguhlah, karena kita cinta suatu pekerjaan kita, amanah yang diberi Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban fardu kifayah nih mungkin. Kebetulan ini kan fardu kifayah masing-masing. Saya sebagai dokter fardu kifayah, saya bekerja semaksimal mungkin sebagai amanah ini. Siapapun di posisi dia memberi peran, karena ini tiket kita sebenarnya ke surga juga sebenarnya, pahala yang, apalagi ustadz dan ustazah guru-guru ini tiketnya jelas ini, yang pahalanya mengalir sampai dunia terkembang sampai kiamat nih, pahalanya akan ngambil, akan ingat mengajarkan Al-Quran, alif batanya mungkin mengajar angka 1 diingat oleh, mungkin murid kita tidak akan ingat, tetapi Allah pasti mencatat. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengharap sanjungan dari wali santri, ada ini, itu sesaat pun jadi. Paling 5 tahun lagi udah lupa dia kadang-kadang gitu. 1-2 kurang yang ingat. Jadi kembali saya katakan bahwa cintailah pekerjaan kita ini dan sungguh-sungguhlah. Nah, jadi duanya inti aja saya bilang kan, sungguh-sungguh. Artinya dalam sungguh-sungguh ini ada komponen dalam sungguh-sungguh kita dalam persiapannya, pelaksanaan pengajaran dan juga evaluasinya. Apalagi sekarang ini perlu kesungguh-sungguhan yang lebih lagi, karena ini dalam keadaan darurat sebenarnya, pandemi ini. Bagaimana sungguh-sungguh kita mempersiapkan proses pendidikan pengajaran dengan kondisi yang tidak bertatap muka dengan siswa, yang siswanya masih kecil-kecil, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa masih bisa. Nah, perlu peningkatan kemampuan keilmuan kita untuk persiapannya, pelaksanaannya dan evaluasi. Semuanya harus kita lakukan seperti itu terus. Setiap pekerjaan kita sungguh-sungguh dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kalau tidak, ya pasti tidak hasil. Kalau kita tidak sungguh-sungguh persiapannya, pasti pelaksanaannya tidak baik. Apalagi kalau kita evaluasi, tambah kacau dia nanti. Oleh sebab itu, dengan kita cintai pekerjaan kita, bersungguh-sungguh kita, mudah-mudahan tanggung jawab kita ini jalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini yang untuk saya dan kita semua saya harapkan, dimanapun kita pasti punya amanah masing-masing. Karena kalau di segi sekolah ini ada 3, ada guru, yayasan, dan komite sekolah atau wali santri. Mari kita bersama-sama meningkatkan apa yang disampaikan kepala sekolah, ketua yayasan, harapan-harapan ini, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum saya mengucapkan terima kasih. Setelah 6 tahun sekolah ini berdiri, alhamdulillah, dengan pertolongan ustadz dan ustazah dan komite dan juga yayasan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, proses pendidikan berjalan cukup baik. Sekali lagi cukup baik. Bahkan kita sangat dipercaya oleh masyarakat sini. Amanah ini makin berat sebenarnya. Karena sangat sekarang ini kalau dalam
statistik kita di titik kulminasi nih. Kita lihat nih, hati-hati, kita udah mulai kulminasi nih. Kita udah nolak pasien, sorry. Kita sudah menolak santri atau siswa, sementara sekolah lain tutup, tidak ada siswa. Bayangkan itu. Artinya kita dalam amanah yang sangat berat sekarang ini, yang perlu kita, saya bilang lagi, kesungguh-sungguhan kita dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya. Tanpa sungguh-sungguh, kita lagi di titik tinggi nih. Orang sekolah lain tutup, tidak ada siswa, kita menolak. Bayangkan. Jadi saya mengharapkan kerjasama kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan ucapan terima kasih ini yang sudah tercapai selama ini, mudah-mudahan tidak kita ada sampai di sini, tidak ada, karena proses mengajar ini pergerakan, bukan monoton. Waktu saya masih SD, proses pendidikan lain caranya, sederhana sekali. Sekarang beda, saat ini lebih beda lagi nih, sangat susah sekali proses pendidikan sekarang ini. Bayangkanlah dengan pandemi ini, mungkin ustadz dan ustazah, guru-guru merasakan bagaimana susahnya sekarang mengajar anak didik kita, tidak ketemu bagaimana caranya menilainya. Jadi perlu peningkatan pengetahuan kita. Dengan era teknologi bisa kita searching aja apa cara begini, cari ini, banyak cara yang mana yang cocok untuk Islam misalnya, bisa kita cari. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama dari ustadz, ustadzah, guru-guru semua, kepala sekolah, ketua yayasan, dan komite serta seluruhnya, bahwa proses pendidikan ini berjalan dengan sangat baik, dan malah kita termasuk SD unggulan di Rengan ini. Sekali lagi, tapi ini hati-hati, kita ibaratnya jangan sampai ini peringatan unggulan nanti turun, gampang, kita jangan sampai turun. Makanya sekali lagi, sekolah ini adalah, proses hidup ini ada pergerakan, tidak monoton, nanti maju. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Rasul, jadi kita tidak akan pernah sempurna. Jadi besok ini yang kurang, besok nampak yang kurang, ini ada yang kurang, pasti itu menurut saya sih. Karena bagaimanapun ini proses hidup nih. Jadi oleh sebab itu mari kita meningkatkan pengetahuan kita masing-masing melalui media-media, ataupun nanti kita punya ustadz, punya ahli pendidikan kita ada. Jadi mari kita terbuka, jadi jangan menutup diri gitu, yang penting sekali. Jadi terbuka kita supaya hal ini tercapai. Yang ketiga, ya sebagai dokter tentu saya menyampaikan juga pesan sedikit. Pada pandemi ini perlu kita hati-hati semua, karena penyakit coronavirus ini kan disebabkan oleh virus, molekulnya sangat kecil. Yang kedua, dia menyebarnya memang melalui droplet secara umum. Jadi orang batuk atau orang nafas, batuk tentu lebih dalam sehingga keluarnya kuman dari saluran paru lebih banyak. Kalau nafas tentu dangkal lebih sedikit, bicara tentu lebih banyak lagi ya kalau dilihat. Jadi mohon sama-sama kita bersama-sama menjaga hal ini, karena bagaimanapun ikhtiar ini penting. Bagaimanapun ikhtiar ini penting. Selain kita standar tadi, mulai dari pakai masker, cuci tangan, bila perlu pakai facial, terserah, pokoknya usaha kita. Nah, yang kedua, yang istirahat yang cukup, makanan yang cukup bergizi, dan juga ya, karena ini tidak tahu, proses pendidikan harus berjalan saya rasa. Kan saya bilang pergerakan pendidikan tidak mungkin di stop gini. Kalau apalagi kita sekolah swasta, mereka menganggap kalau nggak ada proses pendidikan ya udah gitu juga gitu, nanti masalahnya banyak ujungnya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita menyatukan hati dan langkah kita, karena dengan bersatulah kita akan bisa mencapai suatu tujuan. Karena perpecahan itu pasti akan gagal nantinya semua. Nah, yang kedua, di mana kita berada, mari kita cintai pekerjaan kita ini dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa kita mudah-mudahan ini jalan tiket kita untuk masuk surga nantinya. Demikianlah, kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.